Oke, selamat malam semua sobat-sobat budaya. Saya sangat beruntung sekali berkenalan dengan Pak Sucoro ya tentang Borobudur sehingga saya juga menjadi tertarik dengan Borobudur ya. Borobudur adalah situs sejarah yang memiliki nilai spiritual yang penting untuk masyarakat luas. Nah, manfaat nilai spiritual Borobudur inilah yang sebetulnya sudah diolah oleh Pak Sucoro dan kawan-kawan ya. Nah, makanya saya tidak panjang lebar untuk berbicara ini. Saya pikir saya serahkan saja langsung ke Pak Sucoro untuk membuka acara ini. Salam budaya, Rahayu. Monggo Pak Sucoro. Ya, selamat malam semuanya. Saya boleh nyebut Sobat Budaya, ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu tentunya. Ya, dan terima kasih tentunya pada Mas Tony yang memfasilitasi Yum ya, pada malam hari ini dan kita akan mencoba ngobrol ya, bincang budaya tentang Borobudur. Sebetulnya ini melengkapi aja Mas, tadi semuanya melengkapi aja. Jadi selama hampir 2 tahun ini ada teman saya, ada Mas Wawan, Budiana Setiawan, kemudian ada Mbak Novita. Ini Mbak Novitanya mana ini? Novita sudah muncul ini belum? Ada dua teman sahabat yang sudah hampir 2 tahun, Mas. Kita mencoba menelisik, ya. Menelisik tentang nilai spiritualitas Borobudur. Jadi ini sebetulnya sebuah gagasan yang kita lakukan selama 22 tahun ya. Kita buat namanya Ruat Rawat Borobudur, tapi kita bicara soal nilai spiritualitas, tapi kita sebetulnya nilai spiritualitas yang seperti apa yang pasti kita harus bisa kita awal gitu kan. Nah, sampai hari ini kita sendiri juga masih ngambang, Pak Mas Sony, masih ngambang. Nilai spiritualitas yang seperti apa? Kita percaya bahwa Borobudur itu ada nilai-nilai yang kejawen gitu kan. Nah, ada nilai-nilai yang kejawen. Nah, kejawen itu dulu disebut di sekitar saya itu sebagai kapitayan, sebagai kapitayan. Nah, berangkat dari pemikiran-pemikiran dan gagasan seperti itu dan bekal-bekal seperti itu, Ruat Rapat Borobudur mencoba ya, eh, menggali kembali gitu kan. Nah, salah satu yang pernah kita lakukan, kita mencoba ya, malam 1 Suro tanggal 31 Juli gitu ya. Ini kita nyoba ngundang ya, ngundang sekitar, sebetulnya yang kita undang hanya sekitar 200-300 orang itu, tapi yang datang ribuan. Nah, berangkat dari pemikiran-pemikiran seperti itu kita mencoba terus ya jalan gitu kan, terus jalan gitu. Sampai saat ini sudah 22 tahun, tapi ya itu lagi akan dilengkapi oleh Mas Wawan. Coba Mas Wawan mungkin bisa memberikan narasi awal apa capaian yang sudah pernah dicapai gitu kan. Mas Wawan. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mungkin malam ini eh, saya sampaikan apa yang hasil penelitian kami selama, kalau saya baru 1 tahun kemarin ya. Jadi karena Iya. baru diajak gabung dengan Pak Coro baru 2023 kemarin. Mungkin saya hanya sekedar ini aja memancing Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk nanti diskusi. Saya akan mencoba memaparkan apa itu yang dimaksud dengan spiritualitas dan bagaimana penerapannya di Borobudur. Nggih. Eh, Bisa saya searching. Oke, kita mulai dulu dari yang dimaksud dengan spiritualitas. Spiritualitas itu bisa eh, banyak definisi ya. Di antaranya dari kata asalnya sendiri adalah dari kata spiritus, dari bahasa Latinnya berarti nafas. Jadi spiritualitas dapat diartikan sebagai energi batin yang bersifat rohani atau roh, yang berarti segala sesuatu yang bukan jasmani, tidak bersifat duniawi dan bukan secara bersifat realistik. Jadi ada di dalam suatu sifatnya yang energi yang bersifat batiniah, itu tidak berupa materialistik. Kemudian
Menurut Nelson, spiritualitas memiliki fungsi integratif dan harmonisasi yang melibatkan kesatuan batin dan keterhubungan dengan manusia lain serta realitas yang lebih luas untuk memberikan kekuatan dan kemampuan pada individu untuk menjadi transenden. Transenden itu maksudnya diterapkan di dalam realita dunia ini lah misalnya. Jadi dari fungsi spiritualitas diterapkan dalam dunia itu yang melalui sesuatu yang bersifat transenden itu. Kemudian spiritualitas sendiri dibagi menjadi ada tiga bentuk yang saya ketahui. Pertama, bentuk spiritualitas yang berorientasi pada Tuhan. Jadi spiritualitas itu tidak semuanya berkaitan dengan hanya Tuhan ya, tapi bisa ke alam, ke Tuhan, dan ke sesama manusia. Jadi yang pertama bentuk spiritualitas yang berorientasi pada Tuhan atau oriented itu pemikiran, pandangan maupun praktik spiritualitas uh, spiritualitas yang bersandar pada teologis atau wahyu dari Tuhan. Nah ini dalam bentuk wujudnya itu terlihat pada agama-agama yang terlembagakan. Jadi agama-agama yang diakui oleh dunia seperti Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, dan lain-lain. Tapi juga ada bentuk spiritualitas yang berorientasi pada dunia atau alam atau world oriented. Yaitu bentuk spiritualitas yang didasarkan pada hubungan harmoni antara manusia dengan alam atau ekologi. Harmoni antara manusia, alam pikiran dengan pikiran manusia itu menjadi medan magnet yang akan merespons segala pikiran manusia, sehingga manusia diwajibkan untuk senantiasa mengembangkan pemikiran positif terhadap alam, memberikan umpan balik yang positif untuk menuju kehidupan yang secara batinnya. Itu mungkin wujudnya bisa wujud implementasinya bisa dalam bentuk tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan yang berhubungan dengan pelestarian alam. Misalnya pelestarian terhadap upaya konservasi terhadap binatang-binatang yang hampir punah seperti di ujung kulon itu untuk melestarikan badak berjula satu, kemudian pengembangan taman nasional di Bukit Barisan itu menjaga supaya hutan yang ada di Sumatera tetap lestari dan sebagainya. Kemudian yang ketiga spiritualitas humanistik, yaitu spiritualitas yang mendasarkan pada bentuk optimalisasi potensi kebaikan dan kreativitas manusia pada puncak pencapaian, dalam hal ini pencapaian prestasi. Jadi bisa dalam bentuk kesenian, bisa dalam bentuk hubungan yang baik antara sesama manusia dan sebagainya. Nah, tampaknya mungkin yang dalam hal ini spiritualitas yang bisa dikaitkan dengan Borobudur itu tidak hanya yang berkaitan dengan agama, tapi juga sifat ini yang dalam arti optimalisasi potensi kebaikan dan kreativitas manusia sebagai puncak peradaban dalam pencapaian puncak peradaban yang tadi mungkin disampaikan oleh Pak Soro sebagai suatu bentuk kapitayan itu. Kemudian kaitannya dengan identitas kebangsaan. Jadi spiritualitas itu juga menyangkut dengan identitas kebangsaan. Identitas kebangsaan itu adalah suatu paham pada kesetiaan tertinggi pada individu yang diserahkan pada negara atau bangsa. Jadi identitas nasional atau identitas bangsa adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Nah, identitas itu dapat dibagi menjadi dua, ada identitas nasional dalam konteks bangsa dan identitas nasional dalam konteks negara. Yang konteks nasional dalam konteks bangsa itu bisa mengacu pada kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan keragaman adat istiadat dan karakter-karakter yang khas yang pada masyarakat yang ada di negara itu. Kemudian ada identitas yang dibentuk karena ada terbentuknya negara Republik Indonesia ini. Ya, jadi identitas itu dibentuk untuk menjadi simbol-simbol negara seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional itu kan semua dipersiapkan ketika akan terbentuk bendera merah putih, bahasa nasional, dan sebagainya. Ini kan dibentuk ketika akan lahirnya negara Republik Indonesia. Sementara Pancasila itu juga dibentuk setelah kemerdekaan Republik Indonesia baru dicetuskan
dasar negara kita Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu. Tentu saja berdasarkan eh, pada prasasti-prasasti sosial atau eh, lontar-lontar atau naskah-naskah yang kita miliki untuk kita gali dan kita jadikan sebagai simbol-simbol kenegaraan itu. Nah, kemudian identitas kebangsaan adalah ciri atau karakteristik suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya. Tadi sudah disampaikan di atas, meliputi adat istiadat, spiritualitas, sistem nilai, kesenian, dan produk budaya yang dihasilkan, baik tangible maupun intangible. Enggak dengar. Nah, ini kemudian dalam hal ini selalu disebutkan oleh Pak Coro dan kawan-kawan bahwa Candi Borobudur itu adalah sebagai pustaka dan pujangga, disebutkan demikian. Nah, apa yang dimaksud dengan pusaka? Pusaka itu adalah candi itu sendiri sebagai monumen yang bersejarah yang diyakini oleh para arkeolog didirikan pada abad ke-8. Monumen bersejarah yang didirikan pada abad ke-8. Kemudian sebagai pustaka, ada ajaran-ajaran moralitas yang bersumber dari relief-relief Candi Borobudur. Sebetulnya tidak hanya reliefnya saja, tapi juga struktur bangunan Candi Borobudur sendiri sebetulnya juga mengajarkan moralitas dari eh, pembagian halaman arupa datu, rupa datu, dan kama datu. Arupa datu itu kehidupan kita yang masih banyak berhubungan dengan hal-hal duniawi, kemudian rupa datu kita sudah mulai meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, dan ketika sampai di arupa datu kita sudah mulai menuju ke alam kekosongan, alam yang sudah kita tidak terikat pada kepentingan-kepentingan duniawi gitu. Nah, di dalam arupa datu sendiri dan rupa datu itu banyak terdapat relief-relief yang mengajarkan tentang bagaimana manusia menghadapi kehidupan ini. Yang sebetulnya itu memang bersumber dari pustaka-pustaka Buddha, tapi sebetulnya ajarannya universal dan bisa diterapkan pada kehidupan manusia tanpa harus kita kaitkan dengan konteks keagamaan ya jaga. Jadi ajaran moralitas yang sifatnya universal. Kemudian pujangga, disebut pujangga itu adalah kreativitas yang muncul dengan inspirasi yang berasal dari Borobudur dan lingkungannya, baik karena lingkungan alamnya maupun lingkungan sosialnya. Nah, ini nanti uh, bisa dalam wujud uh, kesenian yang dilahirkan yang itu berbasis pada yang terdapat di Borobudur, kemudian juga pengembangan apa ya, misalnya budidaya tanaman dan sebagainya yang bisa dihasilkan dari alam sekitarnya itu. Seperti sandal upanat itu yang kita pakai kalau naik ke Borobudur itu kan berasal dari pandan, tanaman pandan yang ada tumbuh subur, sebetulnya tumbuh subur di lingkungan pegunungan menoreh di selatan Borobudur. Yang itu kalau kita kreatif kita bisa jadikan sebagai karya seni dan bisa menjadi sandal yang bisa kita gunakan untuk naik ke Borobudur. Dan tentunya banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikreativitaskan dari Borobudur dan lingkungannya, seperti banyaknya rempah-rempah, tanaman rempah-rempah di Borobudur yang bisa kita jadikan untuk memperkaya kuliner dan sebagainya. Kegiatan pariwisata di Borobudur pun itu juga mengalami pengembangan kreativitas seperti sekarang ada penyewaan kendaraan-kendaraan VW yang mengantarkan para wisatawan tidak hanya ke Borobudurnya tapi juga ke desa-desa sekitarnya untuk apa biar wisatawan bisa menikmati potensi desa yang ada di sekitar Borobudur dan itu tentu akan bermanfaat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar Borobudur. Kemudian kalau kita lihat bagaimana manfaatnya terhadap Borobudur itu sebagai pustaka dan pujangga itu terhadap masyarakat Indonesia secara umum, yaitu itu perlu dilakukan internalisasi pada masyarakat. Nah, internalisasi tujuannya adalah untuk menumbuhkan spirit atau kebanggaan terhadap Borobudur sebagai jati diri bangsa Indonesia gitu. Jadi Borobudur tidak harus menjadi kebanggaan masyarakat Magelang atau mungkin sekitarnya saja, tapi kita sebagai bangsa Indonesia walaupun jauh dari Borobudur yang tinggal di Kalimantan, di Sulawesi, kita sudah menjadi bagian dari Indonesia,
kita bisa merasa bangga karena memiliki Borobudur gitu. Walaupun secara lokasi, secara budaya mungkin tidak terlalu berkaitan dengan Borobudur, tapi sebagai bangsa, sebagai suatu warga negara, kita sudah terjalin menjadi satu dengan eh, masyarakat yang tinggal di sekitar Borobudur, sehingga seharusnya kita sama-sama bangga lah memiliki Borobudur itu tuh. Kemudian tadi sudah saya sebutkan Candi Borobudur sebagai sumber energi untuk membangun spiritualitas. Candi Borobudur mempunyai fungsi integratif dan harmonisasi yang melibatkan kesatuan batin dan keterhubungan pada masyarakat di kawasan Borobudur. Jadi yang dimaksud di sini spiritualitasnya, Candi Borobudur juga memberikan kekuatan dan kemampuan pada masyarakat untuk menyatu menjadi bagian dari kawasan Borobudur. Jadi spiritualitas yang dimaksud di sini tidak harus berkaitan dengan spiritualitas yang berkaitan dengan uh, Tuhan Yang Maha Esa melalui perantara agama, tapi juga uh, dalam fungsi integratif dan harmonisasinya dan sumber energi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Borobudur itu. Jadi pengembangan spiritualitas inilah yang dimaksud, tidak harus dikaitkan dengan yang sifatnya agama gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang ini, Borobudur telah diakui sebagai World Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 1991. Jadi Borobudur juga menjadi bagian dari identitas nasional dan identitas kebangsaan Indonesia. Tidak dimiliki oleh bangsa lain dan menjadi salah satu aspek yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Ini mungkin hanya pengembangan ini memang saya ambilkan dari apa, dari BPT yang lama. Kalau kita lihat kenapa bisa berkembang Borobudur di sini, itu adalah karena eh, kawasan Borobudur itu adalah suatu lembah yang bisa untuk pengembangan peradaban yang tanahnya sangat subur karena didukung oleh faktor geografis. Jadi suatu dataran yang dikelilingi oleh 5 gunung, ada Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan Pegunungan Menoreh. Nah, ini menyebabkan menjadi daerah yang menjadi kawasan yang apa, peradabannya maju gitu loh. Bisa dikatakan sebagai suatu wilayah budaya Borobudur dengan prasasti sosialnya maupun jadi dengan adat, bukan ada apa, adat istiadat yang hidup di kawasan Borobudur dan terwujud dalam bentuk tangible-nya adalah banyaknya candi yang ada di kawasan budaya Borobudur ini, dan yang terbesar adalah Candi Borobudur itu sendiri. Jadi itu Pak Coro yang bisa saya sampaikan terkait dengan kaitannya Borobudur sebagai spiritualitas dan identitas kebangsaan dari Borobudur yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kekinian. Saya kembalikan ke Pak Coro, monggo. Oke, matur Saya nuwun tutup dulu ya. ya, Iya, Mas Wawan. Ya, iya, terima kasih sekali. Mas Sony, iya. teman KCB, ya, sekali lagi. eh, jadi kita berusaha mencoba memaknai nilai spiritualitas dalam artian spirit itu lebih pada energi. Kita Mas Sony, kita belum berani masuk pada nilai spiritual dalam konteks sejarah, literasi dan seterusnya. Nah, kita masih menengarai, mengali betul yang namanya spiritual adalah energi. Nah, untuk lengkapnya Mbak Ita, ya monggo Mbak Ita, kami persilahkan. Iya, selamat. Terima kasih. Oke, Iya, eh, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami, tim riset Borobudur, dalam hal ini kegiatan Rawat Borobudur. Terima kasih kepada Pak Tony Yunus yang memang memahami Borobudur itu seperti kita mengalami melihat gajah gitu kan, atau
masuk ke dalam suatu labirin, di mana pada masuk satu labirin, satu hal yang sempit, tapi begitu masuk ke dalamnya sangat luas. Banyak kotak-kotak, banyak tempat-tempat yang menarik perhatian kita untuk lebih mengenal dan mengetahui apa isi masing-masing kotak-kotak itu sendiri. Yang tadi awal pembicaraan sempat saya dengar bahwa sumber sejarah itu bukan hanya dari naskah saja. Sumber sejarah itu didapatkan dari sumber dari tertulis, bisa prasasti, bisa dokumen, bisa piagam, bisa naskah, surat kabar, atau laporan. Kitab-kitab kuno sastra salah satu dari sumber sejarah. Lalu yang kedua sumber sejarah adalah dari folklore, bahasa lisan, dari ucapan ke ucapan. Seperti ya tadi, oh ada agama Sunda Wiwitan, saya pernah ke Cirende. Saya ke Sunda Wiwitan, saya teliti Sunda Wiwitan. Mungkin dalam naskah itu tidak ditemukan. Tetapi karena mereka punya keyakinan akan Tuhan ada pada dirinya, pada alam, pada sekitarnya, mereka mengatakan itu adalah bagian Sunda Wiwitan. Pada saat saya ditugaskan ke Kalimantan, ada namanya keharingan. Ya, pada intinya manusia itu mengakui bahwa manusia berada dalam kehidupan yang menyatukan dirinya Tuhan, manusia, dan alam sekitarnya, lingkungannya. Lalu pada saat ke Jawa ada istilah kejawen, kapitayan. Ya kalau menurut naskah belum ada, dan siapa yang bisa menuliskannya? Yang mempraktekkan tentu orang-orang kuno, orang-orang zaman dahulu yang mereka punya pengalaman itu dan mereka menuliskannya. Dan salah satu yang pengalaman hidup yang dituliskannya itu adalah spiritualitas yang dituliskan itu adalah relief yang ada pada Candi Borobudur. Nah, kita memaknai relief itu adalah sebagai bukti sejarah, sebagai sumber sejarah, dan ada tata-tata kehidupan yang berkaitan dengan keberadaan bangunan dari Candi Borobudur, di mana sekarang ini bangunan-bangunan yang memiliki nilai spektakuler, nilai mahakarya, nilai yang luar biasa, yang unik, yang istimewa di luar negeri, di seluruh internasional dijadikan ajang pariwisata. Dan Borobudur ini kita bangga dengan adanya Borobudur. Kebanggaannya karena apa? UNESCO memberikan penghargaan kepada Borobudur sebagai World Heritage, warisan budaya dunia. Karena apa? Karena dia pertama adalah mahakarya kejeniusan kreatif manusia. Manusia yang jenius lah yang bisa menghasilkan Borobudur dalam bentuk bangunan candi dengan keindahannya, dengan keunikannya, dengan kekhasannya, dengan tadi Mas Wawan sampaikan memiliki kemaknaan dalam pustaka dan pujangga. Lalu dia memperlihatkan kedua adalah memperlihatkan signifikansi dari pertukaran nilai-nilai kemanusiaan dari masa ke masa, suatu kebudayaan yang ada di lokasi itu. Yang ketiga adalah kriteria konkret dari kejadian demi kejadian, tradisi-tradisi yang ada pada lokasi keberadaan tempat bangunan itu. Nah, dengan adanya satu bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah, nilai filosofis, nilai budaya, nilai kehidupan yang kita memaknai sebagai nilai spiritualitas, kita memaknai spiritualitas adalah sebagai spirit atau kekuatan batin yang memberikan nafas bagi kehidupan, menghembuskan energi dan menginspirasi diri seseorang untuk mencari makna dan tujuan hidup dan kehidupan. Jadi medali spiritualitas itu yang ada pada Borobudur, kita bisa memberikan Borobudur memberikan manfaat dan makna dalam hidup dan kehidupan. Borobudur sebagai magnet bagi Indonesia terutama, bagi Magelang, bagi masyarakat kawasan Borobudur, bagi dunia dengan adanya UNESCO menyampaikan sebagai World Heritage. Nah, keberadaan Borobudur itu sebagai
warisan budaya yang tidak bisa lepas dari landscape kultural, dari kehidupan yang Borobudur berada di alam Magelang, di lingkaran pegunungan Sumbing, Sindoro, Merbabu, Merapi, pegunungan di situ ada folklor masyarakat yang mengatakan Gunadarma tidur, yaitu pegunungan Menoreh, dan ada Kali Progo, Kali Sileng, ada Kali Elo, dan itu adalah bagian dari spiritualitas Borobudur yang bagian dari alam. Lalu ada masyarakatnya, sekitarnya yang berkreasi, yang hidup menampung kehidupan terhadap Borobudur, dan ada budayanya, ada tradisinya, dan Borobudur itu sebagai magnet yang tidak bisa berdiri sendiri, yang tidak bisa dikatakan hanya sebagai artefak tangible, benda, hanya sebagai benda, tetapi juga di dalamnya ada intangible. Di dalamnya adalah nilai-nilai kemajuan kebudayaan yang terdapat pada tradisi, budaya, kesenian, kreasi, kreativitas, keagamaan, kesenian, dan hubungan-hubungan sosial masyarakat yang ada di sekitarnya. Saya tergerak gitu, untuk mendalami Borobudur. Awalnya saya tidak paham. Selama 1 tahun itu Borobudur istimewanya apa? Banyak tulisan-tulisan tentang Borobudur. Orang hanya memandang Borobudur hanya sebatas candi. Tapi begitu kita telisik, kita telusuri, kita dalami, Borobudur lebih dari sebatas candi. Borobudur itu penuh makna, penuh manfaat, penuh nilai dalam hidup dan kehidupan manusia. Kalau kita memahami dari hakikat Borobudur itu. Borobudur dijual hanya apa? Hanya bangunan. Sangat-sangat sayang kalau Borobudur dijual hanya bangunan semata, dijadikan sebagai ajang pariwisata. Padahal di Butan Nepal itu menjual apa? Menjual desa-desa, masyarakatnya, keistimewaan, kekhasannya, keunikannya, keasliannya. Itu yang dijual. Nah, kalaupun iya Borobudur sebagai bangunan, di dalamnya ada relief, menggambarkan Karma Wibangga. Tadi Pak Yunus mengatakan, seni-seni apa? Seni yang memperlihatkan seni yang ada pada relief-relief Borobudur. Berarti Pak Yunus belum pernah ke Candi Borobudur, belum melihat masing-masing relief yang ada di Candi Borobudur. Relief-relief itu tentu sebagai sumber sejarah, pasti dibuat lebih dulu oleh orang yang punya pengalaman. Tentu orang itu yang ada di daerah itu. Pada saat itu Mataram kuno, Jawa kuno. Orang-orang sekitarnya yang melukis. Apa mungkin ada bangunan itu tanpa ada pelukisnya? Ada bangun sendiri. Pelukis itu kan dia punya imajinasi, punya gambaran. Apa yang mau dia lukis? Ya pengalaman hidupnya. Nah, di Karma Wibangga itu kehidupan manusia yang kehidupan manusia, dan itu dikreasikan oleh dalam itu artinya hukum karma ya. Manusia berbuat maka akan mendapatkan hasil dari hasil perbuatannya. Dan itu sudah dikreasikan oleh Bapak Sucoro melalui rawat Borobudurnya. Kidung Karma Wibangga, dan sudah tahun 2006 dan kerjasama dengan ISIS Solo dan ISIS Jogja, dan sudah berapa kali dipromosikan, ditampilkan, dan itu melibatkan masyarakat lokal, masyarakat sekitarnya. Gambaran-gambaran itu diinterpretasikan dengan kriteria kekinian, kriteria kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan. Itulah makna dari Borobudur sendiri, dan masyarakat menampung kehidupannya dengan Borobudur. Dari segi moderasi beragama, Borobudur lah, miliki keunikan tersendiri sebagai simbol dari kebudayaan, sebagai candi yang uniknya dia terbuka tanpa ada tempat tertutup, alam terbukaan dengan
alam, terhubungkan dengan Tuhan. Dan masyarakat sekitarnya sudah menganggap Borobudur itu adalah bagian warisan nenek moyang, warisan leluhur mereka. Di saat mereka Idul Fitri, Lebaran, pada saat mereka puasa, mereka naik ke atas candi. Mereka duduk pelataran candi, menikmati alam, makan bersama, kumpul di pelataran candi. Demikian juga pada saat Waisak, itu mereka ikut turut serta membantu masyarakat Buddha mendirikan apa alat-alat untuk persiapan Buddha, kegiatan Waisak, atau mereka untuk peribadatan menyiapkan makanan atau apa. Dan mereka welcome dan ada keterpaduan, kerukunan, dan tidak ada sesuatu yang memisahkan mereka. Borobudur bagian dari kehidupan masyarakat Borobudur. Dan kalaupun memang dijadikan pariwisata, Borobudur jadikanlah sebagai magnet. Nah, sekarang ini untuk perawatan, pelestarian, pemeliharaan Borobudur, kalau semuanya 12.000 naik ke atas, 10.000 naik ke atas, ya akan ambles batu itu. Nah, makanya pemerintah mencoba untuk membatasi untuk yang naik ke candi itu untuk supaya tetap lestari. Nah, kalaupun memang ingin menyaksikan apa yang ada di Borobudur, ada baiknya membuat studio 4 dimensi, misalkan menggambarkan ada anak-anak sekolah relief Borobudur, gambaran-gambaran Borobudur, mereka nonton dan itu bisa menjadikan income juga kalau emang menjadikan satu income. Dan yang datang ke Borobudur itu bukan orang Buddha Waisak saja, anak-anak sekolah Jawa Tengah, anak-anak Jogja, anak-anak Lampung. Waktu itu ada acara Ratuat Borobudur, itu pada saat itu datang wisatawan anak-anak Lampung, anak-anak SMP dan SMA dari Lampung. Mereka ingin menyaksikan sendiri Borobudur, jauh-jauh dari Lampung mereka lewat darat. Tapi sayang, mereka nginepnya di Jogja. Mereka sebentar saja hampir ke Borobudur, langsung pulang lagi ke Jogja. Nah, bagaimana kalau keistimewaan, keunikan, potensi-potensi yang ada pada desa-desa setiap Borobudur punya keunikan tersendiri, dikaitkan dengan apa yang ada pada relief, lalu menjadi wisatawan bisa long stay tinggal di Borobudur. Itu yang diharapkan. Dan pemerintah sudah membangun homestay itu sendiri. Nah, homestay itu kalau disentralkan, ini desa ini di apa ya, kegiatan-kegiatan apa, pasti akan ada pemerataan. Pasti semuanya akan merasakan merasakan berkahnya dari Borobudur itu sendiri. Dan misalkan potensi Tuk Songo itu ada aren. Nah, di dekat lapangan Randu itu ada pembuatan aren. Nah, kalau pengunjung itu datang ke tempat aren-aren itu seperti apa, jadi mereka tuh punya edukasi. Borobudur itu sebagai tempat edukasi. Lalu mereka pergi misalkan ke modal rafting misal ke Bigaran, bisa ke Sambeng misalkan, atau mereka ingin menikmati alam atau minum-minum seduhan minuman coklat sambil melihat cara pengemasan coklat, produksi coklat, bisa ke Bigaran. Jadi apa yang potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh pemerintah, sudah disiapkan oleh pemerintah, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan bagaimana menyadarkan masyarakat, memberdayakan masyarakat, memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Ini loh alat-alat ini loh Balkandes sudah disiapkan, gimana diisi dengan potensi-potensi yang ada oleh setiap desa. Lalu kalaupun memang ada terorganisir untuk pariwisata sentral yang mengorganisir, silakan ditunjukkan misalkan klaster-klaster ke desa-desa, mereka bisa menginap berapa lama dengan ada misalkan di Wanurejo ada tentang pembuatan batik. Batik itu yang berinisiasi dari relief yang ada di Borobudur. Ukiran-ukiran yang ada di Borobudur. Jadi kami tuh tergerak untuk mengungkap, menelisik spiritualitas Borobudur
Borobudur itu adalah World Heritage, milik semua. Banyak hal yang ada di Borobudur, apa, bisa agama, bisa sosial budaya, bisa ekonomi, bisa pariwisata, dan terutama nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai kehidupannya, kegotong royongannya, keramatamahannya, nilai kebersamaannya, nilai ketuhanannya, nilai-nilai humanistiknya, humanioranya, dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu pengantar dari saya, Pak Coro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Tony dan kawan-kawan, ya, teman-teman KCB, seperti itulah pemahaman-pemahaman yang sekarang ini sudah baru masuk, ya, yang didata oleh Mbak Ita, Mas Wawan, kebermanfaatan nilai spiritualitas dalam tanda kutip, ya, masih sebatas itu. Dan sebagai warga masyarakat sekitar Borobudur juga masih sangat jangkal sekali ketika kita bicara tentang bagaimana Borobudur itu ada di atas Danau Purba. Kebermanfaatan masih sangat rendah banget. Untuk itu saya mau mengundang Mas Hari ini. Halo Mas Hari. Mas Hari, admin, monggo nderek itu Mas Hari. Halo Mas Hari. Nggih, Sugeng Halo dalu Mas Pak Hari. Coro nggih. Sugeng dalu Mas Hari, nderek anu nih, videonya kok nggak kelihatan. Oh, Ayo Mas Hari. mohon maaf Pak Coro, ini saya Kenapa, tidak Mas? menyalakan video karena Oh, saya di rumah dengan kondisi jaringan yang putus nyambung Pak Coro. oke. Kalau di kantor mungkin bisa karena kan koneksi internetnya bagus, Siap, lebih bagus. siap Mas Hari. Siap Oke. berbagi, yang penting sehat. Mas Hari, saya nyuwun tulung Mas Hari. Ini kita bicara tentang spiritualitas, ya, Borobudur. Tentang makna-makna spiritualitas tadi sudah banyak juga diceritakan. Interpretasi simbol Mas Hari. Nah, mohon pencerahan dari Mas Hari. Yang eh, dari teman-teman itu kita sering ngomong kalau Borobudur itu ada nilai Jawa, gitu kan, ada Jawanya. Mas Hari bisa jelaskan kebermanfaatan atau interpretasi dulu, Mas, interpretasi simbol, ya, yang ada di dalam relief itu seperti apa yang nyambung dengan Jawa tadi, Mas Hari. Mas Hari, monggo Mas Hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kedamaian dan rahayu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Coro atas waktu yang diberikan. Hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Saya melaksanakan tugas dari tentunya pimpinan saya untuk acara pada malam hari ini. Baik, sebelum saya menyampaikan terkait dengan simbol seperti yang disampaikan Pak Coro tadi, tentunya ada beberapa informasi ini terkait Borobudur yang akhir-akhir ini tentunya menjadi bahasan yang hangat sekali dalam kaitannya dengan pengembangan Candi Borobudur dan kawasannya. Saya mulai Pak Coro, jadi apa sih hubungannya Candi Borobudur dengan spiritualitas itu yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, juga Mbak Ita tadi, juga Pak Coro tadi. Hubungannya dari dulu baik-baik saja Pak Coro, ya toh. Spiritualitas dan Candi Borobudur karena mereka itu menjadi satu kesatuan dalam bentuk Candi Borobudur tadi. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah nilai yang kita yakini berasal dari budaya lokal atau masyarakat setempat atau lokal indigenous seperti yang kita kenal. Buktinya apa? Loh, ada tidak sih bangunan candi yang mirip dengan Candi Borobudur, ya, seperti yang kita lihat sini di tempat lahirnya Buddha sendiri? Apakah ada sih di perbatasan Nepal dan India? Pun juga Candi Prambanan. Ada nggak sih candi di India, candi Hindu di India yang mirip dengan Candi Prambanan? Ternyata tidak. Karena itulah yang kita sebut sebagai OUV, Outstanding Universal Value dari Borobudur, juga Prambanan itu diantaranya dia adalah masterpiece of human creation atau
sebuah karya besar dari umat manusia di dunia. Jadi dalam kerangka ini kita nggak nyebut lagi Borobudur itu miliknya bangsa Indonesia saja, tapi ini adalah milik dunia yang pelestariannya kemudian diserahkan kepada bangsa Indonesia. Belakangan ini Pak Coro, banyak sekali ahli datang ke Borobudur ya toh. Banyak sekali para peneliti datang ke Borobudur untuk meneliti Borobudur. Tapi sebentar, dan juga program-program dari pemerintah saya juga sebentar dulu ya toh, terkait dengan Borobudur itu seberapa dalam, seberapa banyak pemahaman Anda tentang Candi Borobudur. Bahkan saya pun yang cuma staf pemeliharaan ya, kerjaannya saya setiap hari bersih-bersih Pak Coro. Sampai saat ini pun saya untuk memahami Candi Borobudur secara keseluruhan itu belum mampu Pak Coro. Tapi para ahli dari beberapa instansi-instansi kemudian datang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang mereka sebut sebagai pengembangan Candi Borobudur ini. Sebentar dulu, apakah para ahli tersebut memahami bagaimana Candi Borobudur dibuat, dibangun, ya, dimanfaatkan dan kemudian ditinggalkan. Inilah yang kita sebut sebagai inilah situs arkeologi, ya, karena pernah memiliki masa pembangunan, masa pemanfaatan dan ditinggalkan. Apakah para bapak-bapak yang datang sebagai peneliti itu mengenal siapakah Tanjing Sing? Siapakah Dr. Sarjito? Siapakah Profesor Sukmono? Siapakah N.J. Krom? Siapakah Wilson dan sebagainya? Kita harus memahami dulu untuk lebih jauh, memahami bagaimana mengelola dan memaknai Candi Borobudur baik di masa lalu hingga masa sekarang. Ya. Sebenarnya Borobudur ini sudah ditinggalkan oleh pengikutnya sekitar 928 Masehi, Pak Coro dan Bapak Ibu sekalian. Ini terekam dalam prasasti Jawa kuno, ya. Karena Maharaja Mataram kuno periode Jawa Tengah yang namanya Rakai Sumba Diakwawa, inilah raja terakhir dari dinasti Sailendra, yang pada saat itu kemudian terjadi hal, salah satunya adalah bencana alam yang kemudian kerajaan berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Baru kemudian langkah Candi Borobudur, Candi Borobudur ini disebut dalam negara Kertagama 1365 Masehi ya, masanya Majapahit, disebut kembali yang namanya Budur ya dalam naskah tersebut. Dan kemudian di sekitar abad 17 Babat Tanah Jawi menyampaikan bahwa ada monumen yang di atasnya ada para pangeran yang terkurung dalam sangkar batu. Ini menunjukkan bagi kita Borobudur itu pernah ditinggalkan oleh pengikutnya. Dia hanyalah setumpukan batu yang berserakan di atas sebuah bukit sebelum dipugar untuk pertama kali tahun 1907. Ini adalah lintasan sejarah kita yang memberikan data dari kita. Borobudur itu dari dulu bukanlah seperti itu dari dulu sampai sekarang, tapi dia adalah batu yang berserakan ya sesudah ditinggalkan oleh pendukung budayanya dan kemudian ya dilestarikan oleh para tokoh yang saya sebut tadi. Ada Tanjing Sing. Sebelum Raffles menemukan itu ada Tanjing Sing yang melaporkan kepada Raffles. Ya, barulah Raffles menulis di dalam History of Java. Ya, dalam bukunya 1907 dilestarikan. Dr. Sarjito yang namanya sekarang menjadi rumah sakit di Jogja, rumah sakit pusat, rumah sakit umum pusat Dr. Sarjito, itulah yang tokoh pertama kali yang mempresentasikan Borobudur ke dunia internasional di sebuah forum di Filipina di sekitar tahun 50-an. Ini kita harus mengetahui dulu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih Borobudur sebelumnya. Kembali ke Borobudur yang seperti yang dimintakan oleh Pak Coro tadi mengenai simbol, sebenarnya banyak sekali simbol-simbol yang menunjukkan sebuah keterkaitan budaya dan spiritualitas. Dari sisi monumennya, dari sisi strukturnya, Borobudur itu mempunyai karakter ya yang merupakan perpaduan dari budaya masyarakat lokal atau setempat dengan konsep pemujaan Buddha ya yang berlangsung sekitar abad 7 hingga 10 Masehi.
di Jawa. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada nggak sih Borobudur di tempat lain di dunia, bahkan di tempat asalnya India, 1460 panel relief naratif dipahatkan pada dinding dan pagar langkan candi. Ini menunjukkan ya bahwa di situ ada sentuhan budaya lokal masyarakat Jawa. Ini kita belum bicara masalah filosofi nih Pak Coro. Kita baru melihat apa yang bisa kita lihat di Borobudur pada strukturnya yang kita lihat sekarang. Pada relief-relief tersebut, walaupun manuskrip yang dipahatkan pada bidang Candi Borobudur itu semua manuskrip dari India, Pak Coro. Nggak ada satupun manuskrip yang digunakan untuk memahatkan relief pada Candi Borobudur itu dari Jawa. Asli Jawa itu nggak ada. Tapi dibawa ke Jawa dan dipahatkan berdasarkan kondisi lingkungan setempat atau sekitar. Nah, kondisi seperti itu ada nggak di India yang dipahatkan sedetail itu? Ternyata tidak ada. Hanya dijumpai di Candi Borobudur. Inilah yang kita sebut sebagai masterpiece. Tidak dijumpai bahkan di negara asalnya. Nah, ini menunjukkan bagi kita bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol religius pada Candi Borobudur itu sudah dikuasai oleh masyarakat Jawa kuno sejak masa lalu. Bentuk stupa, ya, paling gampang sekali ini. Bentuk stupa, ada nggak sih stupa-stupa yang berlubang di India sana? Di tempat asalnya agama Buddha sendiri, di dalamnya ada arca Buddha, memadukan dua simbol religius penting dalam umat Buddha, yaitu stupa dan juga Dhyani Buddha atau Sang Buddha sendiri. Nggak ada. Itu cuma di Borobudur saja. Ya, yang kita jumpai di Borobudur. Makanya untuk terkait dengan simbol-simbol ini ya inilah yang disebutkan dan disebut sebagai lokal indigenous, kejeniusan lokal yang dipadukan ya dengan konsep-konsep keagamaan dari luar, ya, misalnya dari India. Berlaku juga untuk Candi Prambanan, ya. Candi-candi yang lain, ya tidak hanya Candi Borobudur. Saya sering menyampaikan sebuah istilah atau terminologi. Kalau sekarang ada yang namanya Islam Nusantara banyak disebut. Lah inilah yang disebut sebagai Buddha Nusantara, ya. Inti ajarannya dari India, dibawa ke Nusantara, berkembang di Jawa, ya. Dan kita melihat apa yang ada di lapangan, inilah yang saya sebut sebagai salah satu perwujudan dari sebuah akulturasi budaya yang sangat hebat yang dikuasai, kemudian dikembangkan dari sisi ilmu pengetahuan yang lebih detail. Ya, dalam struktur Candi Borobudur, kita baru berbicara masalah candinya saja, Pak Coro ini. Nampaknya saya kurang bijak apabila nanti saya berpanjang-panjang, Pak Coro. Di antara itu kita masih punya yang namanya lanskap budaya Borobudur. Wah, bahwa Borobudur itu menjadi satu kesatuan dengan Mendut, Candi Pawon beserta kawasan di sekitarnya. Yang disampaikan dalam presentasinya Pak Budi tadi, ini sebuah lanskap budaya, sebuah dataran, ada Candi Borobudur dikelilingi gugusan pegunungan yang merupakan simbol sebuah gunung Mahameru, representasi dari sebuah Jambudwipa atau pusat alam semesta. Nah, ini konsep dari Borobudur dalam skala kawasan. Ya, tadi yang saya sebut baru dalam skala strukturalnya saja dan masih banyak makna yang harus kita gali di dalamnya dalam Borobudur ini. Jadi pemahaman tentang Borobudur ini harus tentunya dipahami tentunya dari segi sejarah budayanya. Bagaimana Borobudur itu dibangun, konsep apa yang melatarinya, bagaimana dia ditinggalkan. Apakah Borobudur seperti itu terus? Tidak, Borobudur itu ditinggalkan oleh umat Buddha, ya, oleh tentunya oleh beberapa hal berkaitan dengan runtuhnya struktur di Candi Borobudur, baru dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali oleh para tokoh, para pelestari, para arkeolog pada masa itu, ya, yang harus kita catat itu ya. Jangan tentunya sangat disayangkan, tentunya banyak sekali juga pada saat ini penelitian, oh ini saya yang benar, konsep saya yang benar, bukan ini konsep saya yang benar, ini yang paling benar saya. Nah,
Ini sangat disayangkan karena beberapa pemahaman Borobudur tentunya harus dipahami secara mendasar, tidak langsung ujuk-ujuk Pak Coro. Nah, terkait dengan spiritualitas ini juga sama. Borobudur itu dulu bukan tempat wisata seperti yang kita lihat sampai sekarang ini. Dia adalah tempat berkontemplasi, sebuah simbol ya bahwa manusia itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Ya, manusia itu mempunyai kodratnya dan Sang Penciptalah yang menciptakan alam semesta yang dipresentasikan dalam struktur Candi Borobudur. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak Coro. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu, Rahayu. Mas Hari, matur nuwun sekali Mas Hari. Wah, luar biasa Mas Hari. Jadi memang itulah Mas Tony, teman-teman KCB ya. Eh, Pemahaman tentang Borobudur memang khususnya yang di sekitar itu masih sangat rendah banget, jangkal banget gitu. Apalagi sekarang dengan konsep-konsep pengembangan gitu kan, pengembangan pengelolaan itu sendiri yang pasti akan dituntut pengetahuan yang lebih lebih luas tentunya. Ada Mas Agung ini, Mas Agung sebentar nanti akan ada tanya jawab, tapi ada Mas Agung. Agung Begawan Prabu ya, coba Mas Agung, Mas admin mohon bisa dihidupkan Mas Agung. Mas Agung Begawan Prabu mana ini Mas Agung? Mas Agung, Mas Agung. J Pak Coro. Ah, sudah. Mas Agung, Mas Agung Sudah bisa terdengar Pak Coro? sudah. Mas Agung, saya mohon Sudah. karena jenengan juga banyak beraktivitas di sekitar Borobudur. Mas Agung, saya minta tolong sampaikan pemahaman penjenengan terhadap Borobudur dari sisi penghayat. Karena jenengan sering ngendiko bahwa Anda adalah kalau tadi disebut sebagai kapitayan, nah ini kapitayan. Monggo Mas Agung, Baik. kami persilahkan Mas Agung. Terima kasih waktunya Pak Coro. Rahayu, sanak kadang semuanya. Sebelumnya saya mau izin dulu pada Abah Engkus Ruswana. Wah, ini ternyata ada presidium MLKI Pak Coro ikut gabung. Nanti mungkin bisa sedikit menjelaskan keresahan-keresahan Romo Tony Junus tadi terkait KMA yang ternyata hanya baru sebatas bisa menginventarisir dan lain sebagainya, itu mungkin nanti Jawil nanti Romo Engkus untuk ikut jual Jawil untuk ikut menyampaikan pendapatnya. Saya berharap tadi di forum ini gabung juga Eko Sanyoto, tapi ternyata tadi ketika saya mention beliau sedang ada kegiatan. Cuman kalau berbicara tentang seperti apa yang disampaikan Mbak Coro, menelisik kebermanfaatan nilai spiritualitas. Memang menurut saya sebagai seorang yang tinggal di sekitaran Borobudur, yang juga kebetulan saya sendiri penghayat kepercayaan yang memang KTP-nya sudah bertuliskan penghayat kepercayaan. Saya merasakan dalam sekian puluh tahun terakhir ini keterlibatan negara dalam hal mengembalikan marwah Borobudur, bagaimana mengembalikan Rebo Borobudur ini masih sangat sangat kurang sekali, karena ya belak-belakan aja seperti tadi yang disampaikan Mbak Lia tadi. Menarik sekali ketika Borobudur ini mendapat penghargaan dari UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Ya kita bangga itu saja. Karena pada faktanya masyarakat di sekitaran Borobudur sendiri pun belum bisa menikmati itu. Jadi nek bahasa saya untuk penghargaan ya ora ono bedane. Karena dari apa yang saya lihat,
untuk pengembangan Borobudur, untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan Borobudur ini masih melulu terjebak wisata. Kayak yang barusan terakhir disampaikan Mas Heri tadi. Apalagi sempat konyol beberapa waktu yang lalu, Sandiaga Uno menyampaikan, merespon apa yang disampaikan oleh Gus Yakut, Menteri Agama, yang mengatakan seandainya Satra di Candi Borobudur dipasang lagi, itu akan menambah bahasanya Rebowo dari Candi Borobudur, sehingga direspon oleh Sandiaga Uno, ya itu kemungkinan akan mendatangkan duit lebih banyak dari sektor pariwisata, seperti apa yang ditulis oleh CNN, oleh detik.com, dan beberapa disampaikan dalam setahun mungkin bisa meraup keuntungan finansial sekian miliar, sekian apalah bahasanya. Nah, ini kurang kreatif banget ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tapi cara berpikirnya kurang kreatif karena baru sebatas berpikir tentang keuntungan finansial yang didapat. Tapi sementara keuntungan lain yang bisa dinikmati, yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, baik dari sisi sosial, budaya, bahkan pengetahuan. Nah, saya berpikir ini kesalahannya sudah terlanjur panjang, Pak Soro. Terutama ketika kita memaknai Borobudur ini sesempit bahwa Borobudur adalah Candi Buddha. Ya memang kalau melihat realita, dilihat dari apa-apa yang ada di dalamnya, ada patung-patung Buddha dan lain sebagainya, bolehlah kita mengkategorikan ini sebagai Candi Buddha. Sejarah-sejarah di tingkat SD yang mengatakan bahwa sebelum masuknya agama-agama yang sekarang diakui oleh negara, leluhur bangsa Indonesia ini penganut animisme, dinamisme. Nah, itu menurut saya kesalahan fatal. Sejarah belum bisa mengungkap bahwa leluhur bangsa Indonesia jauh sebelum peradaban agama itu sudah sangat mengenal budaya spiritualitas yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa, sehingga sangat wajar kalau tadi sebelum diskusi dimulai ada obrolan Pak Soro dengan Romo Tony, yang Romo Tony mengatakan bahwa literasi terkait kapitayan itu belum atau tidak ditemukan di era-era kuno. Memang kalau istilah kapitayan itu baru-baru ini saja, mungkin di kisaran istilah kapitayan. Karena nyatanya, sepemahaman saya, keyakinan atau keimanan leluhur zaman dulu itu bahkan mungkin tidak bernama. Karena mereka hanya melakukan konsep atau melakukan laku-laku spiritualitas yang akan membawa diri mereka pada sebuah kesempurnaan yang secara tertuang di Candi Borobudur ini salah satunya. Seperti tadi yang dikatakan Mas Heri, bahwa Borobudur ini dibangun memang relief-reliefnya merujuk pada apa yang ada di India sana, tapi konsepnya itu konsep spiritualitas lokal, kekayaan ini kekayaan pengetahuan dari lokal itu sendiri. Nah, lebih lanjut terkait upaya-upaya pemerintah untuk mengembangkan, baik ada dari Kementerian Pendidikan sendiri, kalau saya tidak salah mengikuti, ada yang namanya pengembangan tentang desa eksotika, di mana di sana mencoba mengangkat kearifan-kearifan lokal, wilayah-wilayah atau space-space atau klaster-klaster yang ada di sekitaran Borobudur, salah satu di antara Giri Purno, ya di sekitaran Borobudur. Tapi kalau kita ngobrol tentang apa dan bagaimana Borobudur
nuwun sewu bahasa saya orang-orang pinter, mereka itu kok menurut saya terjebak hanya di sisi Borobudurnya ya. Mereka melihat Borobudur terlalu dekat, sehingga perspektifnya menurut saya kurang luas. Perspektifnya relief, ada beberapa tingkatan, mulai dari Aruk Padaku dan lain sebagainya. Intinya hanya seputaran itulah. Mereka masih gagal memahami bahwa ada kekuatan kultural, ada kekuatan budaya, ada kekuatan spiritual yang membangun sebuah tatanan sehingga terwujud Borobudur pada waktu itu. Bahkan tadi Mas Hari sekitaran abad 9 Borobudur mulai ditinggalkan oleh para pemeluknya ya karena faktor alam juga, mungkin karena erupsi Merapi dan lain sebagainya. Sementara di buku-buku sejarah Borobudur baru dibangun kisaran abad 9 loh. Abad 9 sudah ditinggal loh, menurut Mas Hari, dan saya percaya dengan apa yang disampaikan Mas Hari. Karena pastinya Borobudur itu mungkin jauh-jauh paling tidak idenya, konsepnya, atau bahkan realisasi fisiknya sudah ada. Nah, kita lupa melibatkan wilayah-wilayah di sekitaran Candi Borobudur yang bahkan sampai sekarang banyak sekali misteri yang belum terkuak. Salah satunya kalau tadi Romo Tony ngendiko bahwa kita perlu mempelajari banyak literasi untuk bisa menarik kesimpulan tentang Candi Borobudur. Borobudur, Pak, ada kawasan yang namanya Merapi Merbabu, yang di sana kenal banyak sekali ditemukan naskah-naskah kuno yang sekarang kalau kita googling di internet lebih lazim disebut sebagai naskah Merapi Merbabu. Konyolnya menurut saya, naskah-naskah itu sekarang kurang begitu dilirik, apalagi oleh teman-teman yang ada di Magelang. Untuk mempelajari naskah-naskah Merapi Merbabu itu malah teman-teman dari Boyolali yang tidak mempunyai latar belakang filologi. Mereka hanya berdasar pada kecintaan, tidak sengaja menemukan beberapa tulisan-tulisan kuno di lingkungan sekitarnya, lalu dikembangkan, dan akhirnya lebih serius menggali, mempelajari tentang naskah Merapi Merbabu yang konon aksaranya belum bisa terbaca. Karena naskah Merapi Merbabu ini unik, Pak. Ada beberapa apa ya era penulisannya, jadi ada yang pakai bahasa Sanskerta, ada yang pakai bahasa Kawi, bahkan ada yang pakai aksara-aksara Kabudayan. Nah, kembali terkait menilik nilai spiritualitas dari Candi Borobudur, saya lebih berharap gini. Yang pertama, fokus dari pemerintah sendiri selaku ya katakanlah yang punya kewenangan lebih banyak terkait Borobudur di samping UNESCO ya. Fokusnya mulai prioritasnya jangan hanya di pariwisata saja. Kembali fungsikan Borobudur kalau sekarang dipahami sebagai monumen umat Buddha yang coba apa ya istilahnya untuk laku spiritualitas, untuk kontemplasi yang berhubungan dengan spiritualitas mulai aksesnya dipermudah. Karena kalau Pak Coro ingat, Pak Coro dari sejak tahun 2013 ya, waktu itu saya bikin acara Rebu Wage, Rebu Budaya Warga Magelang, kita sudah mulai ngomongin bisa nggak sih sebenarnya kita ini berproses di Borobudur yang bukan tapi mungkin di sana kita bisa bermeditasi, bisa pradaksina, bisa apa istilahnya mengasah spiritualitas kita di sana gitu. Bahkan dari tahun 2015 hampir setiap 1 bulan sekali saya itu membawa tamu-tamu dari Tibet ke Borobudur. Wah, ngeri banget, Pak. Prosesnya sangat ribet. Beruntung pada waktu itu masih ada Pak Marsis, jadi sering kali dibantu sama Pak. Meskipun
dipermudah secara akses, tapi secara biaya ya kiri-kiri. Kita gelar altar ada casnya sendiri, ada tarifnya sendiri. Kita gelar persembahan ada tarifnya sendiri. Dan saya yakin itu tarif-tarif tidak resmi karena kita tidak mendapat nota. Gitu. Nah, memang sejak pandemi aktivitas itu terhenti dan sekarang belum berlanjut. Tapi kesaksian pribadi saya, 3 minggu yang lalu, ada rekan saya dari Jawa Timur datang ke Magelang, pengen berziarah ke Borobudur, pengen puja bakti ke Borobudur. Itu kalau kita pakai apa ya istilahnya SOP yang dijanjikan dulu bahwa untuk ibadah di Borobudur kita dipersilakan jalurnya lewat sini dan aksesnya dipermudah, ternyata susah lah. Dan menurut saya lebih gampang beli tiket wisata, terus di Borobudur kita beroperasi gitu daripada kita menggunakan jalur atau pintu khusus yang konon katanya diperuntukkan untuk jalur-jalur ibadah. Nah, mungkin ini mulai bisa menjadi perhatian buat pemerintah dan pihak-pihak terkait. Jadi kalau kemarin Gus Yakut bilang ini digini-giniin supaya bisa lebih mengangkat Borobudur, coba angkat Borobudur dari sisi spiritual, sekedar dari sisi pariwisatanya. Nanti pariwisatanya itu pasti ngikut deh. Tapi buka akses selebar-lebarnya untuk teman-teman yang memang pengen berproses di sana dalam artian mengasah spiritualitas, kenali, pahami apa-apa yang ada di sekitaran Borobudur, termasuk kawasan-kawasan luasnya, tidak hanya di sekitaran Borobudur kok. Karena Magelang ini banyak sekali peninggalan candi yang ternyata sampai sekarang kurang serius diperhatikan oleh pemerintah. Termasuk 2019 kemarin, saya menemukan candi, Mbak Coro ingat ya, di daerah Windu Sabrang saya menemukan candi. Saya laporan BPCP hanya ditengok sekali dan sampai sekarang tidak pernah tersentuh sama sekali. Nah, herannya, kenapa yang dipikirin hanya selalu Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, Borobudur, Prambanan, Ratu Boko. Atau jangan-jangan karena di sana duitnya banyak. Oke, uri-uri, sementara tempat-tempat lain nggak bisa gitu. Mereka lupa bahwa ada Candi Sari, ada Candi Ngawen, ada Aso, ada Pendem, ada Lumbung, ada Selogrio, bahkan ada situs yang dulu biasa diambil mata airnya untuk upacara-upacara keagamaan umat Buddha, Tokmas, yang sekarang jijik banget Pak Coro, karena isinya tembok-tembok beton PDAM. Oke, Mas Agung. Waton senengnya dewi menurut pikirannya sendiri. Ya, Satu Pak Coro, Oke, ya satu saja statement terakhir, kita tidak pernah mau mencoba bertanya Borobudur itu maunya dijadikan seperti apa, tapi bertanya pada Borobudurnya. Kita selalu berpijak pada ide kita dan ketersediaan anggaran untuk garap Borobudur, tapi Borobudurnya sendiri tidak pernah ditanyain pengennya seperti apa, maunya seperti apa. Nah, itu kesalahan. Oke. Mbak Coro, matur suwun buat waktunya. Mas Agung, matur nuwun sekali. Teman-teman KCB, Mas Tony Yunus dan kawan-kawan di sini saya melihat ada Pak Anugrah Widianto, BRIN, tim kebijakan, dan ada saya juga melihat di sini ada teman-teman yang kemarin. Pak Angkus, Bro. Halo? Pak Angkus Ruswana itu di Jamil. Oh iya, ya sebentar. Ini masih cukup banyak juga ini di Pak Ilham. Ada Pak Ilham segala nih. Halo Pak Ilham. Ya, Pak Ilham. Ya, teman-teman KCB tentunya yang saya hormati dan saya banggakan. Kita cinta budaya. Ya, tentunya kalau sudah bicara budaya hanya sekarang sayang budaya itu hanya lebih dipahami menjadi sebuah tarian, gamelan dan seterusnya. Teman-teman KCB juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini, monggo kami persilahkan yang berkenan untuk menyampaikan pendapat, melengkapi ataupun mungkin bertanya pada para narasumber. Kalau tadi saya sampaikan pada Mas Agung, kemudian ada Mas Hari dan seterusnya, ini kita akan mencoba melihat
fakta ya, fakta pemahaman soal nilai spiritualitas yang ada dan berkembang sekarang ada di sekitaran Borobudur. Bagaimana penjenengan semua ketika Borobudur akan dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata yang internasional tentunya, yang tentunya akan mendatangkan ribuan bahkan jutaan pengunjung gitu. Tapi pemahaman tentang nilai spiritualitas yang ada di sekitar itu di masyarakat masih sangat rendah sekali. Sedikit untuk bisa cerita tentang bagaimana kemarin ada riset itu, ada Pak Ilham, mungkin Pak Ilham, halo Pak Ilham dari BRIN, monggo. Halo ya Pak Coro, terima kasih banyak nih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahayu. Ini di mana nih Pak Ilham? Lagi di rumah. Tadi habis apa namanya? Habis sholat apa namanya? Oh, taraweh. Tarawih ya. Taraweh. Pak Ilham. Jadi saya ngikutin dari tadi Pak. Alhamdulillah sangat bagus pencerahan dari teman-teman Pak Wawan, terus Ibu siapa? Ibu Prit, apa namanya Ibu Prita. Terus ada Pak Hari juga. Saya sangat apa namanya simpatik dengar ceritanya Pak Hari. Tadi banyak yang disampaikan dan itu yang dari segi sejarah dan segi apa namanya filosofi segala macam itu betul disampaikan sangat jelas. Dan yang disampaikan juga Pak Wawan bahwa Pak Wawan siapa yang menyampaikan bahwa sebenarnya Borobudur itu adalah pustaka dan pujangga. Nah itu jadi artinya di sini kami melihat dari segi spiritual itu memang semua jadi spiritnya ini udah memang itulah unsur-unsur yang apa namanya yang memang harus melekat pada Borobudur. Jadi Pak Sucoro sebagai ruat ini betul-betul menggalang teman-teman ya bagaimana kita menggali sejarah tentang Borobudur seperti itu. Jadi artinya kita bisa melihat perkembangan dari zaman ke zaman. Jadi artinya kalau kita tadi Pak Hari tadi menjelaskan begitu jelas ya bagaimana sejarah Borobudur itu yang di awalnya itu merupakan suatu tempat salah satu agama untuk beribadat. Nah, terus akibat adanya faktor alam sampai pernah ditinggal. Terus balik lagi. Nah, seperti itu. Nah, saya cuma mau nanya dari teman-teman kira-kira yang apa namanya yang ada di grup webinar ini, kira-kira menurut Bapak dengan Borobudur saat ini itu udah optimalkah untuk apa namanya sebagai tempat ibadah dan wisata seperti itu Pak. Jadi kan jadi teman-teman yang spiritual dan sosial di sini itu sudah optimalkah atau tidak? Nah, dengan kemauan pemerintah itu saat ini mereka akan mengembangkan dan itu mungkin ada permintaan dari teman-teman yang umat Buddha itu akan memasang cakra misalnya seperti itu. Jadi artinya dari segi apa yang dibahas tadi di sini itu masih perlu, artinya masih perlu dikembangkan seperti itu atau memang maunya ya seperti itu aja. Itu yang mungkin saya mau tahu dari segi sosial dan spirit dari teman-teman yang ada di utamanya di tempatnya Pak Coro ini sebagai ruang perawat daripada Borobudur. Jadi mungkin ini saya nggak tahu nanti yang menjawab siapa, saya nggak tahu Pak Coro nanti yang bisa mengarahkan. Terima kasih Pak Coro, saya diundang. Saya senang sekali ngikutin bagaimana cerita apa namanya tentang Borobudur, utamanya dari segi arsitekturnya yang mulai dari Kamadatu, terus Rupa Datu. Jadi saya ini orang
orang Makassar, orang Bugis Makassar nih Pak Coro. Ya. Jadi orang Bugis Makassar. Jadi kalau kita mengatakan kata datu itu raja. Jadi kalau orang Bugis itu mengatakan datu itu raja. Nah, ini kalau katakan rupa itu muka. Jadi menyerupai, nah kalau udah tingkatan paling tinggi udah menyerupai, tapi pertamanya kalau kita ngelihat dari arsitekturnya dibuat bahwa di Hangtu 23 disebut dengan Kama Datu, terus rupa datu, terus arupa datu. Jadi kalau nah kalau saya bandingkan dengan bahasa-bahasa kami di Makassar, datu itu adalah raja. Jadi leluhur gitu anunya, ceritanya seperti itu. Jadi ini mungkin tanggapan saya sedikit, dan saya senang sekali diajak sama Pak Coro ikut di acara sosial ini. Saya udah 2 kali ikut, alhamdulillah sangat senang Pak Sucoro. Terima kasih Pak Sucoro. Terima kasih Pak Ilham. Selamat Iya, malam. ya, makasih. Malam. Oke Pak Pak. Coro, Ya. Pak Coro itu ada Arwani, Pak. Pak Iya. Arwani. Oke Pak Arwani, silahkan Pak Arwani. Barangkali mau tanya dia. Ya, monggo Pak Arwani. Nanti persiapan Romo Engkus. Ye, Romongkus, ye. Ya, ada Romo Engkus. Dan nanti terakhirnya nanti ada dari KMA. Saya melihat dari KMA ada. Ya, monggo. Oke, Romo Tony. oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Waalaikumsalam. kebajikan buat kita semua. Rahayu. Rahayu. Saya mungkin nggak nanya ya, saya cuman karena terlalu luas juga ini pembahasannya. Tadinya saya pikir lebih simpel aja, ternyata pembahasannya cukup melebar dan cukup meluas. Mungkin saya hanya menarik benang merah atau sedikit mengkomentarin aja ya. Jadi memang sepanjang atau sepengetahuan yang saya pernah baca dan dengar lah gitu, walaupun hanya sedikit, memang pada dasarnya candi itu dibangun filosofinya sebagai tempat ibadah gitu, memang tempat ibadah dan tempat ritual. Dan mungkin ke depannya itu sebagai balai pendidikan ya. Kalau zaman sekarang mungkin pesantren ya, pesantrennya abad 7 dan abad ke-9 Masehi di Indonesia. Jadi basicnya itu memang adalah tempat ritual, tempat pemujaan. Jadi dengan adanya konteks zaman sekarang abad 21 itu kan sudah bergeser sekali ya, konteksnya lebih quote unquote ekonomik ya. Jadi lebih kepada tourism ya. Nah, ini pergeseran yang cukup signifikan ya. Jadi kita berdiskusinya berangkat dari situ dulu. Jadi ada pergeseran fungsi atau nilai dari strata masyarakat kita dalam melihat sebuah candi. Terlepas apapun nama candinya ya, mungkin yang di Sumatera maupun Candi Muara Takus maupun candi yang ada di Jawa, di Pulau Jawa, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Nah, berangkat dari situ mungkin memang harapannya kan ada dukungan dari pemerintah ya. Tapi so far sih kalau saya lihat gejala atau tren saat ini adalah munculnya komunitas-komunitas kebudayaan, dan itu sebenarnya bisa diutilisasi, artinya bisa dimaksimalkan gitu. Komunitas-komunitas kebudayaan seiring dengan menunggu dari pemerintah ya. Karena kalau pemerintah kan mungkin terlalu banyak ya target-target yang mereka canangkan ya, dan itu sangat terkait dengan birokrasi. Makanya saya tadi menyimak juga penjelasan dari Mas Prabu tadi, cukup bagus ya saya pikir. Artinya memang sebelum kita ingin memastikan Borobudur itu sebagai tempat wisata atau tourism, sebenarnya penekanannya itu tetap berpijak pada tempat ritual gitu. Dan nanti economic impact-nya itu biasanya sih kalau saya prediksi itu akan membawa atau berdampak terhadap tourism sendiri gitu. Jadi sebagai misal ya, kita kan di Indonesia dalam pengertian agama Hindu, saya loncat dulu sedikit sebagai misal ya, agama Hindu itu kan tidak mengenal adanya, di kita hanya mengenal adanya Hari Raya Nyepi,
Kuningan dan Galungan ya. Dan itu sangat Indonesia kalau kita bicara Kuningan dan Galungan. Nah, kalau kita bicara di Singapura, di Malaysia, mereka akan bingung mungkin dengan kepercayaan Kuningan atau Galungan itu, karena nggak ada tuh Kuningan Galungan di Singapura atau di Malaysia. Namun dengan pengertian membangun mempersilahkan gitu, membuka akses, kalau meminjam istilah Pak Prabu tadi, di Singapura sebagai contoh, itu umat Hindu dibuka seluas-luasnya untuk merayakan dia punya ritual agama Hindu gitu, yang notabene sangat berbeda dengan Kuningan atau Galungan yang ada di Bali gitu kan. Namun dengan begitu itu akan nge-attract atau narik wisatawan untuk bisa datang dan bisa melihat gitu. Di situ kan letak keunikannya gitu, uniknya gitu. Nah, mungkin Borobudur mungkin bisa mengambil model yang seperti itu gitu dalam konteks Buddhism ya, filosofi Buddhism gitu. Makanya saya sependapat sangat mengiyakan, dan saya tahu persis bahwasannya banyak pandita atau biksu-biksu dari Tibet yang mulai membalik kompasnya, itu berbalik ke Indonesia gitu untuk melihat Borobudur gitu. Nah, ini kan yang menarik kan, fenomena yang menarik kan, biksu-biksu atau para pendeta dari Tibet, yang Tibetan ya. Oh, kita tahu kan beberapa aliran di dalam Buddha ya. Itu yang menarik sih sebenarnya sih. Nah, ini yang mungkin miss atau terlewatkan dari banyak pihak gitu. Dari situ nanti kita bisa memetakan arah tourism atau arah dari pengembangan ekonomi ke depannya gitu. Selain mengembangkan ekosistem di sekitaran Borobudur sendiri. Jadi pijakannya dari situ lalu dibangun ekosistemnya. Tanpa ekosistem sih nonsen ya, saya bilang sih. Ya, cukup sekian mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lanjut Romo Engkus. Romo Engkus Susmana. Halo, Romo. Silahkan Romo. Oke. Ya, Ya, Rahayu, Rahayu. selamat malam. Malam. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk ya urun rembuk lah, mungkin aku sedikit berbagi gitu tentang pemahaman yang selama ini saya geluti gitu ya. Walaupun saya terus terang belum meneliti secara jauh gitu ya tentang Borobudurnya sendiri. Tapi saya banyak baca diantaranya kalau dikaitkan dengan antara Jawa, Hindu, Buddha gitu, itu ada salah satu buku gitu, yang menerangkan pendapat George Kodes. George Kodes menjelaskan bahwa pada masa pra-Hindu itu masyarakat Asia Tenggara termasuk Nusantara tentunya telah memiliki capaian peradaban termasuk di bidang religi yang menjadi ciri khas Nusantara yang membentuk lapisan dasar atau substratum yang kuat. Gitu. Nah, ketika Hindu masuk, Buddha masuk, gitu, mereka berkembang dan masuk ke wilayah Nusantara, itu tidak bisa menggantikan lapisan dasar atau isi, gitu, lapisan dalam dari spiritual Nusantara. Jadi mereka datang hanya mengisi bagian luarnya saja, atau oleh Kodes itu disebutkan hanya mengisi lapisan atasnya atau substratum. Nah, selama masa kejayaan Hindu Buddha itu tidak pernah bisa menggantikan lapisan dasarnya, lapisan dalamnya. Nah, sehingga saya menduga bahwa Borobudur itu juga sebetulnya bukan tempat untuk ibadah agama Buddha, gitu. Tapi justru itu tempat ibadah untuk yang agama-agama leluhur termasuk agama Jawa. Karena kalau kita lihat dari strukturnya, itu nanti ini dikaitkan dengan spiritual Jawa, itu kan kelihatan pola dasarnya itu ada punden berundak. Jadi ada terap yang masing di bagian tertinggi itu bagian yang paling suci. Nah, kemudian
itu juga mengejawantahkan konsep yang ada di agama Sunda ataupun Jawa, konsep tangtu telu atau tritangtu. Nah, itu dikombinasikan menjadi kamadatu, rupadatu, arupadatu. Itu pengejawantahan kalau di agama di Baduy disebut ada buana rarang, ada buana pancatengah, dan ada buana nyungcung. Itu konsep dari ini yang sebetulnya itu berangkat dari penggalian diri. Karena di dalam diri itu ada raga, ada rasa, dan ada ingsun. Itu tritangtu yang ada di diri, dan itu ada tritangtu di buana, di kosmologinya adalah tadi buana rarang, buana pancatengah, buana nyungcung, yang di dalam Borobudur disebut kamadatu, rupadatu, arupadatu. Jadi tritangtu masuk konsep itu. Kemudian kita lihat kalau dilihat dari atas, gitu ya, Borobudur itu kan struktur dasarnya itu adalah segi empat, di tengahnya bulatan tinggi yang besar. Itu kan penuangan, menurut saya, kajian saya, itu adalah penuangan paham Jawa tentang papat lima pancer. Itu diantaranya yang hasil. Kemudian di Buddha, di Borobudur kan tidak terlalu mementingkan sosok dari Sang Buddha gitu ya. Tidak mementingkan itu. Beda dengan saya pernah ke Thailand, ke Bangkok, melihat justru fokusnya itu sosok Buddhanya. Kalau di kita enggak. Bahkan di dalam stupa itu tadi kan disebutkan juga ada bentuk stupa, kemudian di dalamnya ada Sang Buddha, kemudian ada bolong-bolong gitu ya, segi 4 miring gitu. Dan orang harus bisa merogoh, katanya kalau kena itu akan tercapai cita-citanya. Kan dulu seperti itu. Nah itu kan sebetulnya menggambarkan, memanifestasikan pemahaman bahwa di dalam diri itu ada Sang Budi, ada Budi, makanya disebut agama Budi, atau ada Tuhan kecil yang itu harus dirogoh supaya dapat. Nah kalau dapat maka tercapailah ke tingkat kesempurnaan urip kalau di situ. Nah, artinya kan karena itu menjelaskan budi atau Tuhan kecil yang ada di dalam setiap diri itu ada tapi tidak ada gitu. Kan konsep Tuhan itu yang kemudian konsep besarnya Tuhan disebut Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya itu kan Sang Hyang tidak ada tapi tidak ada, kan itu sebetulnya. Nah itu digambarkan di dalam stupa yang di dalamnya itu ada sosok Buddha yang bisa dirogoh dengan jadi bolong-bolong itu. Nah itu, jadi Hindu dan Buddha banyak saya baca, termasuk Rick Lab juga menguatkan itu, bahwa Buddha dan Hindu itu tidak pernah menguasai atau menggantikan sistem spiritual asli Nusantara. Tapi hanya raihan-raihannya, hiasan-hiasannya, jadi bagian luarnya itu yang ini, karena itu yang anggaplah itu teknologinya gitu. Atau memperkaya gitu. Jadi memperkaya di dalam manifestasi. Tapi isinya tetap adalah agama leluhur kita. Jadi itu yang gambaran saya peroleh gitu ya, yang ini bahwa sampai sekarang saya juga yakin, karena seperti di Baduy, masyarakat Baduy itu kan selalu dianggap itu agamanya Hindu. Enggak, kalau saya bisa membantah itu, tidak pernah itu masuk Hindu di sana. Tapi karena terjadi perjumpaan antara budaya Hindu dengan budaya Jawa atau budaya Sunda, terjadi penyerapan nama, itu bisa-bisa saja. Bisa terjadi, kayak di Baduy juga ada Sang Hyang Sang Hyang Niskala untuk Tuhan gitu ya. Terus ada nama-nama itulah, termasuk di Jawa sendiri kan, konsep Brahma, konsep Wisnu sebagai penguasa bumi, misalnya Brahma penguasa api, itu kan hanya melambangkan 4 unsur tadi, unsur air, unsur api, unsur angin, unsur bumi yang merupakan asal usul dari raga, karena saripati 4 unsur itulah yang menjadi raga. Gitu. Nah, dilambangkan merah, kuning, putih, dan hitam. Dilambangkan ke sosok Batara Brahma, Batara Iswara, terus Wisnu,
terus satunya lagi saya agak lupa. Tapi itu pelambangan atau penggunaan nama-nama istilah dari Hindu itu hanya untuk memperkaya saja. Gitu. Jadi itu pendapat saya, Pak. Ya, kalau dikaitkan dengan Borobudur, saya yakin di dalam relief-reliefnya juga pasti akan menceritakan itu tuh. Tapi sayangnya saya belum mengkaji dalam menceritakan tentang kehidupan di Buana Rarang, Buana Pancatengah, dan Buana Yungcung gitu ya. Barangkali sementara itu, jadi ada konsep tadi ya, kembali konsep Punden Berundak, konsep Tritangtu, atau Tangtu Telu, terus konsep Papat Lima Pancar itu ada di dalam struktur dasar Candi Borobudur. Demikian mungkin sedikit urun rembuk dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Romo Engkus. Emang ya simbol-simbol filosofi ya Romo. Jadi memang cukup kuat juga ketika kita mencoba menengarai simbol yang paling atas Romo Engkus. Itu ada 8 ya sudut ya. Kalau itu diistilahkan sebagai kiblat Papat Lima Pancer, pancernya adalah kosong ya. Pancernya kosong, tengah gitu. Kosong bisa diartikan sebagai kosong atau isi gitu kan. Nah, 3 sebagai tataran, iya kosong adalah isi ya. Tataran kehidupan tadi tepat banget ya. Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu menjadi 3 bagian. Oke, itu ada Pak Bu Parwatri ya. Wahyono. Oke, Dari Bu UI ini dulu. Ya, Parwati Wahyono. Ya. Monggo Bu Parwati. Monggo kalau ini. Ya, Bu Parwati, monggo. Kami persilahkan. Ibu. Ya, Ibu Parwati. Belum? Ya. Atau Bambang Subekti. Mas Bambang Subekti. Ya, Subekti. Monggo. Monggo Mas Bambang Subekti. Ya. Selamat malam, assalamualaikum Bapak-bapak, soho ibu sedoyo komunitas KCP. Aduh, menarik sekali bahasanya malam ini sampai saya nambah kopi ini. Singkat saja, sebenarnya apa yang disampaikan barusan oleh Romo Engkus, Bapak Engkus tadi ya, itu sudah mewakili semua apa yang ada di kepala saya malah nih sebenarnya. Terima kasih. Iya, jadi aspek spiritualitasnya ini yang harusnya lebih ditekankan di Borobudur ini ya. Sekarang yang tadi disebutkan aspek tangible-nya lebih menonjol daripada aspek intangible-nya. Karena Borobudur itu secara intangible sebenarnya syarat dengan makna-makna spiritualitas yang tadi semua sudah dijelaskan dengan sangat gamblang dan jelas oleh Romo Engkus itu tadi. Itu saya sependapat dan sangat setuju sekali. Itulah simbol-simbol spiritualitas yang ada di Borobudur sebenarnya. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Kenapa Borobudur mengerucut ke atas kemudian hanya tinggal 1 di atas. Ini kan sebenarnya proses transendental dari proses setiap individu, setiap orang mencari Tuhannya kan. Sampai pada satu titik paling atas ketemu dengan Tuhan, itu kira-kira seperti itulah. Nah, di puncaknya gitu ya. Puncaknya aja. Nah, di plane paling bawah itu berupa relief-relief yang kita sebut sebagai Karma Wibangga, itu kan bentuk kehidupan masyarakat bawah Mayapada, di mana penuh dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Makanya gambarnya macam-macam, ada gambar orang yang sedang bekerja, orang dan segala macam lah kehidupan masyarakat, fenomena sosial yang lebih lebar, lebih luas di bawah. Dalam proses transendennya, setiap individu-individu di bawah tadi sebenarnya sedang mencari Tuhannya kayak gitu. Nah, sampai di dunia tengah Rupadhatu. Ya, di Rupadhatu itu kehidupan satria di mana
orang yang kehidupannya sudah sebagian sudah meninggalkan kehidupan dunia, tapi sebagian juga kakinya masih ada di dunia kayak gitu. Nah, kemudian bertransenden lagi menuju ke paling atas di puncak ini paling atas kayak gitu. Sehingga sampai ketemu Tuhan. Kira-kira sebenarnya itu sebenarnya pesan spiritualnya Borobudur itu secara overall saya melihat di situ. Nah, dalam proses sosialisasi kepada masyarakatnya lebih berat di faktor-faktor tangible-nya kayak gitu loh. Jadi pusat pariwisata dan sebagainya. Terus tadi juga disampaikan harusnya lebih dibuka akses untuk proses-proses peribadatan juga kayak gitu. Nah, bagaimana mengaturnya saya tidak tahu, sehingga kesan spiritualnya Borobudur tuh akan tercermin lagi kayak gitu. Spektrumnya bisa lebih luas lagi kalau banyak dipakai untuk proses peribadatan kayak gitu. Kalau kita lihat sejarahnya ke belakang, sebenarnya ini kan juga untuk proses ibadah kayak gitu bagi umat-umat yang mempercayai spiritualitas kayak gitu. Ya mungkin itu dari saya. Jadi terus satu lagi, saya tadi bertanya apakah di sekitaran Borobudur itu sudah ada studio film yang bisa menceritakan atau menggambarkan sejarah Borobudur itu sendiri. Karena akses menuju Borobudur juga sekarang sudah mulai agak dibatasi kalau tidak salah kan. Sehingga orang tidak bisa melihat Borobudur secara utuh kayak gitu. Nah, untuk menjembatani itu usulan saya sebenarnya untuk di wilayah Borobudur itu dibangun studio kecil aja yang kapasitas 25 atau 30 orang atau satu grup rombongan kalau pas lagi tamasya atau study tour ke Borobudur itu ada penjelasan secara lebih jelas kayak gitu. Sejarahnya Borobudur mulai dibangun, siapa yang bangun, di dinasti apa waktu itu, terus kemudian sampai ke sininya seperti apa kayak gitu bisa dijelaskan secara utuh di dalam studio film itu kayak gitu. Itu usulan saya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sekali. Jadi memang benar yang jadi pemikiran ya masih teman-teman saya ya, dari Ruwatrat Borobudur itu ini Pak. Borobudur kan kunjungannya sudah cukup overload ya. Sampai jutaan orang datang di Borobudur. Sekarang sudah dibatasi 1.200 per hari. Artinya kalau itu dibilang menolak, cukup menolak banyak sekali yang tidak bisa naik ke Candi Borobudur. Nah, sementara sebetulnya Romo Ngkus di sana itu Romo prasasti sosial. Saya percaya dengan saya yakin dengan tadi yang ceritakan prasasti sosial yang ada di sekitaran Borobudur cukup banyak. Apa di sekitar itu ada namanya Bogowanti, dusun Bogowanti yang diistilahkan sebagai dusun tempat boga. Ada dusun Gendingan sebagai dusun yang dipahami oleh masyarakat itu sebagai gamelan. Iya, gamelan. Ada Ngaran, Ngororombo, banyak. Tapi itu nggak ke cover. Kalau itu bisa ke cover menjadi daya dukung pendukungnya, itu akan bisa mengurangi banyak. Pemahaman masyarakat di sana ketika bicara Borobudur, mereka yakin Jawa. Tapi Jawa seperti apa? Sementara 22 tahun kami membuat namanya Rawat Borobudur. Pemahaman masyarakat masih sangat rendah sekali tentang Jawa, keterkaitannya dengan Borobudur. Itu yang terjadi. Ya, monggo kami persilahkan siapa lagi yang mungkin akan masuk. Ya.
Atau mungkin ini ada dari KMA ya. Dari KMA, monggo. Silakan. Oke, belum. Mas Papan mungkin bisa merangkum sedikit apa yang bisa dicatat dari malam ini, Mas Papan dan Mbak Ita. Aku tak nambah sithik Mbah Soro menjawab Pak Ilham tadi, pertanyaan Pak Ilham. Yuk. Oke. Izin menjawab tadi Pak Ilham sempat bertanya apakah untuk akses ritual atau ibadah di Borobudur ini bisa atau katakan saya sebagai praktisi saya mengatakan lebih gampang ke Borobudur buat berwisata. Anda beli tiket, naik bebas. Jam 5 sore turun-turun. Kalau pengen ke Borobudur malam, beli tiket wisata malam. Agak lebih mahal sedikit, nggak salah 250.000 atau berapa, tapi malam Anda bisa melihat Borobudur. Sementara kalau malam hari, di waktu purnama, pengen meditasi di Borobudur atau pengen pradaksina di Borobudur, nggak bisa. Siang hari, jam 5 sore sudah dipaksa untuk turun. Jadi susah Pak untuk akses ritual di sana. Terus tadi nih ada bahasa dari Pak Ilham juga terkait idenya Gus Yakut untuk masang catra di Borobudur. Saya khawatir Gus Yakut kurang begitu paham apa yang dimaksud. Yakut kan dengan dipasangnya catra akan lebih menambah keagungan Borobudur gitu kan bahasanya gitu. Untuk meningkatkan atau mengembalikan keagungan Borobudur itu sederhana kok. Kembalikan fungsi Borobudur sebagai pusat penempaan spiritual di Nusantara pada waktu itu. Beri akses teman-teman Buddha khususnya, kalau warisan keimanan Buddha, dan juga syukur-syukur ditambah ke teman-teman penghayat kepercayaan, karena beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya habis dari Malang, saya ziarah ke beberapa candi. Di Malang itu kalau kita pengen ziarah ke candi, pengen ritual di candi, gampang banget Pak, aksesnya dibuka lebar-lebar. Di Magelang pun sama, gampang, kecuali di Borobudur. Saya di Ngawen mau malam hari, di Purnama mau meditasi, mau coba menempa mengasah diri. Di Ngawen gampang, di Canggal yang di pucuk gunung gampang, di Mendut bisa, di Selogrio bisa, tapi di Borobudur kok nggak bisa, saya herannya itu loh. Ada apa dengan Borobudur? Kenapa sedemikian dipersulitnya? Nah mungkin ini untuk mengembalikan keagungan Borobudur bisa menjawab apa yang tadi disampaikan Romo Bambang. Sudah ada belum tempat atau space yang memunculkan visual Borobudur, karena kan untuk akses naik dibatasi. Saya juga berharap mungkin ya jumlah wisatawan Borobudur nggak usah dibatasi, yang naik saja yang dibatasi. Kalau nggak punya kepentingan buat ritual atau ibadah, cukup di pelataran bawah saja. Kalau pengen ngerti relief sekitaran dekatnya Museum Gusdi itu mungkin dibikin, atau kalau enggak di museumnya Borobudur, untuk semua panel-panel reliefnya difoto terus dipajang secara berurutan susunannya seperti apa yang ada di candi, sehingga orang nggak usah perlu naik, cukup bisa lihat di museumnya saja dengan ditata sedemikian rupa untuk visualnya, sehingga kesannya seolah yang menampilkan relief-relief besar. Nah, kalau berbicara tentang event-event spiritual di Borobudur, sejauh ini yang ada hanya sebatas warisan. Di luar itu sama sekali saya belum pernah mendengar atau melihat. Beberapa kali saya dengan beberapa teman memaksa untuk bisa pradaksina, bisa puja bakti, bisa meditasi di sana. Tapi ya prosedurnya susah dan terlalu. Itu kira-kira jawaban untuk Pak Ilham dan Pak Bambang terkait
bagaimana akses Borobudur untuk ibadah, dan juga apakah sudah ada tempat yang memvisualkan Borobudur. Mekaten Mbak Soro, saya kembalikan waktu. Oke, Terima kasih Pak Prabu. ya, matur nuwun sekali. Romo Gus dan Mas Soni juga, Pak Bambang, matur nuwun sekali. Jadi memang di Borobudur itu soal kebijakan ini yang sangat prihatin banget ya, soal kebijakan yang terkait dengan pengelolaan. Dua sisi yang bisa berbeda. Yang satu tentunya merawat bangunannya, sangat dirawat oleh MCB, Museum dan Cagar Budaya. Sementara yang menjual tiketnya berbeda. Dua-duanya yang susah juga untuk disatukan gitu lah, kira-kira gitu. Mbak Ita dan Mas Wawan closing statementnya monggo, dan nanti saya harapkan dari Tony Yunus untuk misi terakhirnya. Mas Bambang, Mas Wawan. Oke, terima kasih Pak Soro. Jadi dari diskusi dari teman-teman tadi ya, dari ada Pak Angkus, ada Mas Hari, Pak Ilham, kemudian Pak Prabu, dan teman-teman yang lainnya sudah berkontribusi menyampaikan gagasannya, dapat disimpulkan bahwa Borobudur itu tidak dimaknai hanya sebagai tempat ibadah umat Buddha, tapi juga sebagai uh, sebuah apa ya, sinkretisasi antara budaya masyarakat Jawa yang menerima ajaran dari Buddha, ajaran-ajaran dari Buddha, tapi tidak menghilangkan keaslian dari masyarakat Jawa sendiri. Jadi bersinkretis Izin menjadi interupsi Mas suatu. Budiana. Oke. Izin interupsi. Ya. Budi berbeda dengan Buddha, Mas. Jadi kalau mungkin pada waktu eranya Borobudur pun sebenarnya bukan sekedar Buddha saja yang dibangun. Jadi di era yang bersamaan ada Siwa dan Buddha. Siwa lebih ke Candi Prambanan atau Candi Sewu, Buddhanya di Borobudur. Dan sebenarnya antara kayak dua sisi mata uang gitu. Kira-kira mengatakan. Oke. Ini betul. Nah, itu nilai tersebut yang harus kita munculkan di Candi Borobudur. Jadi kita tidak hanya mengutamakan dari segi menjaring wisatawan saja yang datang ke Borobudur, tapi kita tingkatkan nilai-nilai yang terdapat di Borobudur yang lebih berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat Jawa, dalam hal ini yang tadi disebut Pak Prabu sebagai budi itu tadi, yang bisa dikembangkan di Borobudur. Kemudian masyarakat juga harus menyadari kalau memang tidak berkepentingan untuk melakukan kegiatan wisata spiritual atau melakukan kegiatan ritual di Borobudur, mungkin cukup di bawah kaki candi aja. Tapi kalau ingin mempelajari Borobudur atau melakukan ritual, baru dengan kesadaran sendiri naik ke Candi Borobudur itu. Kalau tidak melakukan kegiatan spiritual ya di seputaran Borobudur saja. Jadi pemberlakuan Borobudur sebagaimana mestinya, itu tidak hanya semata-mata sebagai tempat wisata. Itu dari saya Pak Coro. Oke. Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Mbak Ita, monggo catatan Mbak Ita apa malam hari ini? Mbak Ita. Ya, Borobudur itu apa ya? Unik. Borobudur itu makin diselami, makin penasaran isinya. Dan memang hakikatnya Borobudur itu dimanapun berada tetaplah Borobudur, dalam arti tetaplah kearifan lokal yang ada, dalam hal ini Jawa, tetap muncul di setiap bangunan-bangunan peribadatan. Karena memang bukan di Jawa aja yang saya pahami, memang setiap kepercayaan apapun itu di Indonesia tetap tiga tingkatan. Dan tadi penjelasan Pak Prabu juga berarti dengan Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu, dan atasnya itu suwung. Kenapa stupa Pak atas itu suwung dan bentuknya apa? Ada seperti alif gitu kan, memang
penuh makna, udah sampai tingkat kosong isi kosong, itu mungkin seperti itu. Dan itulah identitas dari Nusantara, yang setiap ajaran agama atau kepercayaan ya tetap tiga itu, hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Kita tetap mengintegrasikan semua komponen itu sendiri gitu. Terima kasih. Oke, Mbak Ita, terima kasih sekali. Iya, malam hari ini memang kita bisa melihat ya fakta pemahaman dari nilai-nilai pemahaman dari masyarakat, juga dari masukan dari Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kita mencoba memahami tentang nilai spiritualitas, dasar literasi yang ada, yang tentunya akan dikembangkan dengan pergeseran nilai tersebut akan semakin luas. Teman-teman KCB, pertama terima kasih sekali buat Mas Tony Yunus tentunya. Untuk selanjutnya mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini udah masuk pada WA ke saya. Kita coba lagi, kita akan modal gagasan lagi mungkin minggu depan dengan peserta yang lebih agak luas, karena memang malam hari ini Mas Tony saya batasi. Tadi saya sudah semayanan juga sama Mas Umar Demang, dan nanti akan kita bicara tentang pemahaman masyarakat yang ada di seputaran Borobudur. Ini kita mencoba pada kawasan, Mas Agung dari kawasan. Nah, besok akan kita coba urai dari yang agak lebih dekat, dari sekitaran 20 desa. Mas Tony, kami persilahkan, monggo saya kembalikan ke Mas Tony. Ada kurang lebihnya. Mas Sucoro, terima kasih. Waduh, ini narasumber sangat bagus ya. Kemudian juga ada tadi dari Mas Hari, kemudian Mas Prabu, ya. Pak Arwani lebih ke arah pariwisatanya. Nah, tadi Pak Budiana sangat menarik ya. Apakah spiritualitas bisa menjadi identitas negara? Nah, ini sangat tergantung pada kebijakan, budaya, dan sejarah masing-masing negara itu. Saya setuju dengan pendapat Mas Prabu bahwa pemerintah harus ada goodwill. Ya, itu satu. Ya, kemudian uraian dari Mas Hari saya apresiasi dengan apa yang dijelaskan. Dia tidak membicarakan interpretasi. Ya, ini saya sangat menghargai pendapat dari apa yang diuraikan oleh Mas Hari. Ya, maka perlu untuk mencari esensi esoterik dari spiritualitasnya dulu. Jangan interpretasi, bahkan berbicara masalah simbolik. Esensi esoteriknya ini apa dari spiritualitas ini? Kalau kita mengikuti judul ya, mengikuti judul diskusi malam ini ya, karena walaupun tentang spiritualitas ini mau digeser ke universalitas ya, perlu ada sinkronisasi, dan kita ingat harus ada sinkronisasi dengan Buddhismenya. Kita nggak bisa mengkooptasi. Ini menurut saya. Ya. Borobudur perlu ditanya sendiri bagaimana. Ini kata Mas Prabu, ini sangat cocok sekali. Tanyakan Borobudur, jangan interpretasi kita. Nah, saat ini saya masih berpendapat secara pribadi justru spiritualitas Borobudur memang sudah tergeser. Kalau menurut saya begitu. Saya kira malam ini cukup gayeng, ya. Nanti mungkin saya juga akan berkembang lagi, karena mungkin saya akan mengkaji lagi. Bila perlu saya akan bicara dengan beberapa filolog ya tentang fakta-faktanya ya, data-data primernya, karena saya lebih suka itu ada data-data primer gitu, bukan interpretasi atau bukan merapakan ini. Saya kira nanti maju terus nih Pak Coro, akan maju terus ya. Demikian dulu, saya tutup. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.